Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa podcast SMP Safta yang tercinta. Dan tentunya kali ini saya akan mengulik beberapa tokoh, tapi yang hari ini kita tokoh-tokoh yang ada di terutama di SMP Safta terlebih dahulu. Dan tentunya di siang hari ini pula semoga para pemirsa sehat-sehat selalu. Dan kali ini saya akan mengulik seorang tokoh yang berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya yang beberapa tahun sudah bergabung di SMP Safta, yaitu perkenalkan dulu yang punya nama siapa ini? Nah, iya baik. Perkenalkan nama saya Amalia Safira. Dan di sini saya sebagai pengajar bahasa Mandarin. Oke, terima kasih. Iya. Dan para pemirsa, semoga di siang hari ini pula saya akan mengulik tentang bagaimana kiprah Bu Amal ini ya. Bagaimana Bu Amal kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Baik ya, terima kasih ya. Dan ini ada beberapa pertanyaan mungkin akan banyak diketahui bagaimana perkembangan pendidikan yang ada di SMP Safta, terutama di bidang bahasa ya, terutama bidang bahasa ini, bahasa Mandarin. Nah, pertanyaan pertama saya ini adalah begini. Mengapa suka dengan bahasa Mandarin? Iya. Jadi awal mula karena waktu saat saya SMA, sebenarnya saya itu masuk di jurusan IPA, sudah diterima di jurusan IPA. Di jurusan IPA terus berpaling ke Mandarin. Ke jurusan bahasa. Karena saya asalnya asli Gresik. Di Gresik itu masih umum sekali dengan sebutan jurusan tiga jurusan, yaitu ada IPA, IPS dan bahasa. Oh iya. Nah, lalu saat itu saya pingin sekali karena saya dari dulu menyukai bahasa Inggris. Menyukai sekali dengan bahasa Inggris. Saya pinginnya niatnya itu memang dari awal bahasa Inggris. Sampai di kuliah juga saya pinginnya bahasa Inggris. Saya dapat pelajaran bahasa Mandarin itu cuman belajar 2 bulan saja. 2 bulan saja ya. 2 bulan saja. Dan guru saya yang pengajar itu tadi karena guru baru, tapi dia tiba-tiba keluar. Akhirnya saat itu saya mulai tertarik dengan pelajaran bahasa Mandarin. Sampai saat ini yang saya ingat-ingat pelajaran bahasa Mandarinnya yang saya ingat dari lausha saya itu adalah itu wang yu kuai wang zuo kuai, yang artinya jalan terus, belok kanan, belok kiri, itu saja. Sampai saat ini akhirnya saya penasaran sama pelajaran bahasa Mandarin. Sampailah di bangku perkuliahan. Di bangku perkuliahan saya jalur undangan tidak diterima. Akhirnya saya masuk di jalur SBM, tes. Oh, kita SBM ya. Akhirnya juga tidak diterima. Saat itu saya pilihannya cuma 2 bahasa yang saya pingin, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Akhirnya terimalah di bahasa Mandarin ini. Jadi seperti itu. Oke. Menilai sejarah perjalanan Anda untuk menjadi seorang mahasiswa yang ke Mandarin. Pertanyaan saya berikutnya ini. Kira-kira belajar bahasa Mandarin ini apakah punya rencana mau ke negeri Cina sana? Sebelum pandemi, sebelum saya menjadi guru di sini, sebenarnya niat saya memang ada niat untuk pergi ke sana untuk belajar 1 tahun di sana. Tapi gara-gara adanya pandemi, akhirnya saya tidak jadi berangkat seperti itu. Dan akhirnya luluslah saya, dan akhirnya ketika saya lulus, masuklah di Safta ini, alhamdulillah. Oh begitu ya. Jadi seperti yang dikatakan di Rasulullah ya. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Ya, semoga aja nanti suatu saat bisa tercapai. Amin. Dan bisa memajukan sekolah di sini. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana program Mandarin di sekolah Safta ini? Baik. Kalau dalam program bahasa Mandarin yang ada di Safta, saya tidak hanya mengajarkan bahasanya saja. Tapi di sini saya juga mengajarkan bagaimana budaya yang ada di sana. Jadi contohnya biasanya saya akan mengambil contoh, anak-anak saya berikan contoh. Kalau di Tiongkok sana, orang Tiongkok itu juga, kalau di Indonesia, yang kita tahu budaya di Indonesia, jika ulang tahun kan kita bisa memberikan seperti jam, sepatu, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya di Tiongkok sana, itu sangat diharamkan. Kalau bagi orang Indonesia itu haram hukumnya memberikan itu. Karena kalau ketika kita memberikan jam, itu kan jam kan sama saja waktu. Kalau kita memberikan jam, sama saja kita memberikan orang itu batas waktu cepat meninggal. Jadi seperti waktunya kita mendoakan dia cepat mati. Sampai sebegitunya. Sampai seperti itu. Nah, itulah yang saya ajarkan. Jadi mereka tidak hanya belajar tentang bahasanya saja, tapi juga mereka belajar tentang budayanya, seperti itu. Oh ya. Jadi
memang ada budaya antara Tiongkok dengan Indonesia memang berbeda ya, karena masing-masing punya budaya, punya cara pandang berbeda, dan tentunya dengan bahasa Mandarin ini ya, saya juga tertarik. Cuma saya bisa aja ya ni hao ma begitu aja. Ni hao, yang sering memang dengannya ni hao dan ni hao. Ni hao ma dan xie xie gitu ya. Nah, tapi mungkin dialog saya mungkin banyak yang salah, tapi setidaknya kita mau belajar bahasa Mandarin sudah mengajarkan anak-anak supaya bisa nih. Nah, kemudian untuk ini penekanan belajar di tingkat SMP Safta ini bagaimana? Kalau alhamdulillah ya, dari kemajuan dari anak-anak yang baru ini, dari yang kelas 7, ini kan banyak anak baru, antusias belajar mereka sangat antusias sekali. Karena mungkin ini mereka kebanyakan kan bahasa baru, bahasa yang asing. Jadi mereka untuk belajar itu sangat tertarik. Jadi tanpa perlu penekanan pun mereka sudah biasa dan akhirnya menarik, dan akhirnya mereka dalam mengerjakan tugas pun sangat antusias dalam mengerjakan tepat waktu seperti itu. Oh ya, kembali ke bahasa Mandarinnya sendiri. Iya. Apakah diajarkan dulu tentang dasar-dasar belajarnya dulu? Apakah hurufnya dulu ataukah pengucapannya dulu begitu? Iya. Tentu saja kalau belajar bahasa Mandarin, yang jelas bahasa Mandarin itu sebelum kita benar-benar berkecimpung bertemu, kalau kata orang Indonesia itu huruf keriting ya. Huruf keriting ya. Tapi namanya Hanse. Nah, huruf keritingnya. Nah, itu sebelum kita belajar bahasa Mandarinnya, kita tuh ada yang namanya belajar nada. Belajar nada. Jadi jika salah nada bisa salah arti. Jadi sama seperti bahasa Arab ya, panjang pendeknya kalau penekanannya berbeda jadi salah gitu. Jadi salah. Contohnya seperti ini. Ketika saya bilang jingwen, pakai wen-nya menghentak, sama jingwen, itu artinya bisa berbeda. Jingwen artinya saya tanya. Tapi kalau jingwen artinya saya cium. Nah, disitulah perbedaannya. Wah, sampai segitunya ya? Iya, sampai segitunya. Nah, yang menarik buat kita ngobrolin di sini itu lantas bagaimana? Apakah anak-anak ini memang diajarkan dengan bahasa maksud saya belajar bahasanya dulu ataukah cara pengucapannya dulu? Cara pengucapannya dulu. Oh, cara pengucapannya dulu. Cara pengucapannya sampai ke pronunciation-nya bagaimana? Karena kan kalau dalam bahasa Indonesia yang kita tahu B dibaca P, B dibaca B. B dibaca B. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin B bacanya P, D dibacanya T, seperti itu. Banyak sekali. Jadi kita harus benar-benar belajar dari dasar dulu. Oke. Nah, untuk membuktikan bahwa Anda seorang guru Mandarin ini bisa memberikan contoh perkenalan diri pakai bahasa Mandarin. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 大家好，在这里我要介绍一下，我的名字是阿玛利亚萨菲拉，我有中文名字，我的中文名字是丽丽，我是中文系2016A班的学生，我很高兴可以参加这个活动，谢谢大家。Luar biasa. Nah, para pemirsa, ini contoh kecil aja dari guru ekstra Mandarin ya, ekstra dan juga mata pelajaran ya. Dan tentunya ini berkat buat Anda juga yang mau sekolah di SMP Safta, ada pelajaran bahasa Mandarin ini yang ingin bisa mengembangkan semacam gitu. Baik, terima kasih untuk Bu Amalia. Semoga acara ini nanti kita sambung lagi lebih dalam lagi tentang percakapan-percakapan yang ada. Saya kira dengan pertemuan ini bisa memberikan gambaran tentang sekolah Islam Safta. Baik, terima kasih para pemirsa. Semoga di acara podcast kali ini bisa bermanfaat, dan jika ada informasi-informasi yang penting berkaitan dengan bahasa Mandarin di sekolah Safta, Anda bisa langsung kontak ke TV Safta ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.